Perkenalkan, nama saya Putu Nomianti dari kelas 5B Manajemen Reguler Sore, NIM 180111075. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganggarkan keuangan perusahaan dengan baik pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tetap bisa bertahan. Yang pertama, periksa kondisi keuangan bisnis. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir selama wabah belum berujung. Niscaya, kondisi perekonomian belum akan kembali normal. Hal itu jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Salah satu hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas alias cash on hand. Likuiditas ibarat darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuangan rumah tangga bisa juga disebut sebagai dana darurat alias emergency fund. Bila kondisi likuiditas tidak aman, masa depan bisnis juga terancam. Coba hitung berapa besar tingkat likuiditas usaha sampai berapa lama Anda mampu menghidupi bisnis dalam situasi tanpa pemasukan. Idealnya Anda masih memiliki cash on hand untuk operasional 12 bulan ke depan. Bila kurang dari itu, Anda perlu memikirkan pengamanan likuiditas. Yang kedua, persiapkan diri untuk skenario terburuk. Musibah wabah semasif pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun, bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis. Seiring kebijakan physical distancing, gangguan supply chain juga mengganggu aktivitas bisnis. Belum lagi pembatalan permintaan atau proyek yang sebelumnya telah disepakati. Sering kejadian wabah ini, hal itu jelas mempengaruhi nasib bisnis. Yang ketiga, berhematlah. Wabah COVID-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda menempuh langkah-langkah extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu Anda tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih buat, misalnya menekan biaya operasional dari pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan internet. Contoh mudah usaha Anda di bidang food and beverage, kebijakan work from home membuat pembelian di tempat turun drastis. Anda bisa menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan delivery order yang tidak membutuhkan kehadiran karyawan terlalu banyak. Karena tidak melayani pembeli sit-in, Anda juga tak perlu menyalakan semua lampu dan mesin pendingin udara di kedai sepanjang waktu operasional. Hemat juga biaya pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial saja secara organik. Tunda dulu pengeluaran untuk belanja modal yang menguras dana besar. Bila memungkinkan, lakukan negosiasi dengan supplier terkait pembayaran yang mungkin bisa diperpanjang. Pertimbangkan juga negosiasi dengan perbankan bila pembayaran cicilan untuk terasa memberatkan. Yang keempat, beri pengertian pada karyawan. Krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan. Bila tidak berhati-hati, bisnis bisa gulung tikar dalam sekejap akibat tak kuat diterjang tsunami COVID-19 yang dahsyat. Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona berikutnya adalah ajak bicara karyawan-karyawan Anda untuk turut bahu-membahu saling memperkuat diri masa yang berat ini. Sampaikan pada karyawan tentang fokus Anda saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut
yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus rela melupakan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Yang kelima, genjot penjualan dengan cara paling murah. Wabah COVID-19 mengharuskan banyak yang menghindari kerumunan untuk mengerem penyebaran virus. Untuk mengerem penyebaran virus ini, terapkan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya, bisnis Anda adalah sektor F&B yang tadinya mengandalkan kunjungan customer secara langsung. Dalam situasi sekarang, hal itu jelas sulit terjadi. Geser strategi untuk mengoptimalkan layanan delivery, order, drive, atau menggencarkan promo berlangganan. Misalnya, tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan selama seminggu, atau berikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu. Yang keenam, kampanyekan nilai lebih layanan. Kampanyekan pada target pasar Anda nilai lebih yang bisa Anda berikan selama situasi krisis ini. Misalnya Anda bergerak di jasa layanan internet, kebutuhan masyarakat atas internet meningkat tajam selama himbauan di rumah aja. Supaya tetap unggul tengah persaingan, galakkan penawaran promo yang menarik seperti kuota khusus bagi pelajar yang belajar di rumah dan sebagainya. Yang ketujuh, optimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa Anda manfaatkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya untuk meeting dengan tim sehari-hari, memanfaatkan aplikasi Zoom. Begitu juga bila perlu berkomunikasi dengan klien, Anda bisa mengajak pemakaian video konferensi call. Optimalkan aplikasi working desk seperti Slack atau Trello agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja yang bisnis dapat Anda upayakan senormal mungkin. Tujuan strategi tersebut semoga bisa membantu Anda mempertahankan bisnis di tengah krisis corona atau COVID-19, tetap semangat dan optimis.